wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di Ngopi Mas episode 11 bersama saya Ima. Dan ada kali ini aku ditemenin sama Prahum yang juga subkor di Biru Mas. Ada siapa? Kakak Dina. Halo, aku Dina. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi Mas, ngobrol happy bareng Humas BKKBN episode ke-11. Kita bahas apa Kak Dina hari ini? Pagi ini kita akan lebih dekat dengan Humas nih, Kak Ima. Di sini kita udah punya narasumber yang kompeten banget di bidangnya. Selamat pagi, Pak Ade. Pak Ade ini. Selamat pagi, Mbak Dina, Mbak Ima. Nah, Pak Ade ini koordinator Humas di BKKBN yang juga Pranata Humas Madya. Dan info nih, Prahum Madya di BKKBN itu cuma 2 loh. Salah satunya Pak Ade ini. Wow. Selamat datang ya Pak Ade di Ngopi Mas. Siap. Selamat datang. Ya. Langsung aja nih ya Pak, sharing dong ke kita-kita tentang perjalanan karirnya Bapak, bisa sampai jadi koordinator Humas dan Prahum Madya di BKKBN. Bapak tuh masuk dari tahun berapa sih Pak? Saya boleh buka masker ya? Silakan Pak, biar kelihatan gantengnya. Ya, begini. Terima kasih Mbak Ima, Mbak Dina. Jadi sebelum kita menyampaikan atau bicara tentang kehumasan, saya ingin menyapa dulu. Ini terima kasih diundang di acara Ngopi Mas, ngobrol happy bareng Humas BKKBN. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau tadi Mbak Dina menanyakan karir, ini saya sudah termasuk kategori kalau sekarang di zaman sekarang itu ada di eranya milenial. Ya mungkin Mbak Dina dengan Mbak Ima itu termasuk kategori milenial. Kalau saya sudah kolonial ini. Sudah kolonial. Jadi kalau boleh cerita, saya bekerja di BKKBN kurang lebih sekitar sudah menjelang 36 tahun. Ini perjalanan yang cukup panjang juga, selama 36 tahun berpindah-pindah lokasi kerja. Dulu saya masuk BKKBN 1 Maret 1986 itu diterima menjadi CPNS di Jawa Barat, di Bandung. Kebetulan saya sebagai staf dulu di Jawa Barat, kemudian lamanya di Jawa Barat itu berpindah-pindah. Pertama ditempatkan di bagian bidang tenaga program. Itu yang ngurus tentang penerimaan pegawai. Karena dibedakan antara bidang tenaga program dengan bagian kepegawaian. Kalau tenaga program itu mengurus tenaga program yang rekrutannya atau rekrutmennya, istilahnya penerimaan pegawainya itu berada di bidang tenaga program. Kemudian selama masih di Jawa Barat berpindah-pindah bidang, di bidang bina program, kemudian di bagian sarana dan prasarana. Lama di Jawa Barat itu sekitar 15 tahun saya. Nah, ketika Banten pisah dari Jawa Barat, kami ditugaskan, ini dapat dikatakan kalau istilahnya bedol desa gitu. Tetapi karena sebagian pejabat yang mengisi untuk di Provinsi Banten itu banyak diambil dari teman-teman yang satu angkatan dipindahkan untuk mengisi jabatan struktur eselon 4 di Provinsi Banten. Ada yang eselon 3, ada yang eselon 4. Ketika di Jawa Barat 15 tahun, kemudian dari 86, kemudian tahun 2021, tepatnya di bulan April, saya tugas dipindahkan ke Provinsi Banten. Masih di provinsi juga. Di provinsi pernah di
bagian sekretariat, di situ sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Jadi merencanakan program, malum lah, Banten itu baru membangun. Jadi istilahnya kalau dari awal itu saya ikut berkiprah membangun Banten selama 15 tahun. Itu berpindah-pindah dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan, kemudian pindah menjadi Kasih Advokasi dan KIE, kemudian pindah lagi menjadi Kasubid Advokasi dan KIE. Ya di sana saya jadi spesialis PLT dulu. Pernah PLT sekretaris, PLT kepala bidang admin dan kepala bidang KSPK. Sampai dengan tahun 2016, itu tepatnya di bulan September 2016, saya oleh pimpinan ditarik ke BKKBN Pusat. Lagi-lagi waktunya sama antara yang selama di Jawa Barat juga dengan yang di Banten 15 tahun. Jadi di dua provinsi itu saya bekerja kurang lebih sekitar 30 tahun. Nah, di pusat saya baru 6 tahun yang lalu, 2016, bahkan 6 tahun juga belum genap 6 tahun, baru 5 tahun sekian. Nah, kemudian pertama saya menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Humas. Dulu Humas itu masih berada di Biro Hukum, BIHOM ya dulu, Biro Hukum, Organisasi dan Humas. Nah, di situ tidak lama saya, hanya kurang lebih 1,5 tahun kurang, kemudian oleh pimpinan dipindahkan lagi saya ke Direktorat Bina Lini Lapangan, yaitu jadi Kasubdit Mekanisme Operasional Lini Lapangan, jadi Kasubdit Mekop. Nah, itulah perjalanan. Di tahun 2019 akhir, oleh Pak Kepala yang sekarang, saya merangkap jabatan Kasubdit Mekanisme Operasional Lini Lapangan, kemudian jadi PLT Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol. Ini sangat jauh sekali kan, beda eselon 1. Dulu di mana di Kedeputian Admin, kemudian merangkap menjadi PLT di lingkup Sestama. Pada 14 Januari 2020, saya dilantik menjadi definitif Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol. Itu di dalamnya itu mengurusi masalah kerumah tanggaan, pelayanan pimpinan, keprotokolan, kebersihan, termasuk membawahi security yang ada di lingkup BKKBN. Nah, kemudian pada pertengahan 2020, tepatnya bulan September, dipindahkan ke Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, Ditdamduk, sampai dengan menjelang di situ tidak lama, karena saya belum dilantik menjadi pejabat fungsional. Dulu Anjab, tetapi SK-nya belum ada, baru surat penugasan dari Pak Kepala. Kemudian pada Januari 2021 ini, belum genap 1 tahun, saya bergabung menjadi Pranata Humas Ahli Madya yang berada di Biro Umum dan Humas. Itu barangkali perjalanan selama bekerja di BKKBN kurang lebih sekitar 35 tahun yang lalu. Itu Mbak Dina dan Mbak Ima. Wah, ternyata Pak Ade ini udah lama dan kemana-mana gitu, pengalamannya udah luar biasa. Pak, mau tanya dong, kan di Prahum di BKKBN ini hanya ada 2 orang ya. Kenapa Bapak yang jadi koordinator humas gitu? Terus apa koordinator humas ini mengayomi semua Prahum-Prahum walaupun berada di beda direktorat? Apa hanya yang ada di Biromas aja? Terus satu lagi Pak, dari sekian banyak pengalaman Bapak nih di mana-mana itu tadi,
di advokasi, di Damduk, Linlab, itu passion Bapak sebenarnya di mana sih? Yang paling ini gue banget gitu. Silakan Pak. Baik, Mbak Ima, pertama mungkin kenapa saya ditunjuk sebagai koordinator di Humas, karena di jabatan Pranata Humas Ahli Madya itu ada 2 orang. Saya mungkin dengan Ibu Ratna yang juga mantan kepala bagian Humas ketika masih di Bihom dulu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator karena sesuai dengan nomenklatur yang ditempati. Bu Ratna ditempatkan di Direktorat KIE, sementara saya ditempatkan di Biro Umum dan Humas. Struktur Humas berada di Biro Umum dan Humas. Nah, ya artinya tidak ada pilihan lagi mungkin pimpinan. Jadi menunjuk saya sebagai koordinator sesuai dengan keberadaan nomenklatur Humas yang ada di BKKBN. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tadi kalaupun ditanya saya sebagai yang lebih pas gitu ya, passion di mana? Sebetulnya di mana saja sama saja lah bekerja. Karena kan kita ditempatkan oleh pimpinan itu adalah, jabatan itu adalah amanah atau kepercayaan daripada pimpinan. Nah, pimpinan, saya sebetulnya passion saya itu orang lapangan. Jadi kalau di awalnya kemarin ditempatkan di Direktorat Penggerakan Lini Lapangan sebagai Kasubdit Mekanisme Operasional, itu banyak turun, banyak membina, dan banyak juga produk-produk yang dihasilkan, baik pedoman, panduan. Kebetulan ketika saya berada di Direktorat Bina Lini Lapangan itu adalah ada ditugasi untuk mengawal atau sebagai komandannya pelaksanaan operasionalisasi kegiatan Kampung KB, atau sekarang berubah dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, disitulah passion saya orang operasional, sementara Kampung KB itu lokusnya berada di tingkat desa. Tetapi yang namanya tugas di mana saja harus siap ditempatkan. Karena kita begitu masuk jadi ASN dulu kan siap ditempatkan di mana saja kan. Jadi tergantung pimpinan, kepercayaannya ditempatkan di Humas ini. Itu barangkali passion saya, sebetulnya di mana saja enjoy aja. Apalagi didukung dengan Pranata Humas ahli muda yang sangat luar biasa ini dan berpengalaman sesuai dengan fungsinya. Wah, mudah-mudahan tambah kuat lagi. Itu Mbak Ima. Nah, Pak, kalau tusi dari Humas itu sebenarnya apa aja sih, Pak? Gitu. Terus dasar hukum yang terkait Humas di BKKBN juga apa aja? Dan boleh juga dong Pak diceritain gitu gimana sih rasanya membawahi gitu kita-kita. Ya ada aku, ada Kakak Wul, ada Kak Tio sama teman-teman Humas yang lainnya gitu. Kalau misalnya ada unek-unek juga nggak apa-apa loh Pak diceritain. Kalau unek-unek yang kesel kagak. Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi tugas utama daripada kehumasan itu menjalankan yang dinamakan dengan catur citra. Catur citra itu kalau catur di mana-mana kan 4 ya. Ada 4 citra yang tentunya yang disampaikan di BLAS kepada masyarakat itu adalah citra-citra positif daripada lembaga kita sendiri, dalam hal ini BKKBN. Yang dimaksud dengan catur citra, catur pertama adalah citra lembaga. Bagaimana kita mempublikasikan tentang citra-citra lembaga BKKBN kepada seluruh baik stakeholder maupun kepada seluruh masyarakat luas. Yang tentunya citra BKKBN itu dibangun dengan citra positif supaya masyarakat itu lebih
mengenal tentang BKKBN. Nah, itulah citra yang kita bangun keluar itu ngeblas dengan citra positif tentang lembaga BKKBN kita ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah membangun citra lembaga pengelola sumber daya manusianya. Pengelola dari mulai pimpinan, kepala BKKBN, sampai dengan di grassroots, di tingkat lini lapangan kita punya sekian belas ribu penyuluh keluarga berencana atau PLKB. Ditambah lagi kalau dengan adanya petugas lapangan atau PLKB non-ASN, itu biasanya rekrutan dari di setiap daerah masing-masing, baik di level provinsi maupun di level kabupaten kota, di mana penggajiannya itu bersumber dari dana APBD, baik di APBD tingkat 1 atau tingkat 2. Sehingga kita kurang lebih 30.000 petugas kita itu termasuk yang di pusat, di perwakilan BKKBN provinsi, sampai di tingkat kabupaten kota, yaitu dengan penyuluh KB. Dulu, pegawai kita terhitung awalnya di era-era Orde Baru, zamannya Pak Kepala BKKBN kita, Bapak Profesor Haryo Yonosiono, bahwa sampai ke tingkat lini lapangan itu adalah petugas pegawai vertikal di pusat. Dan termasuk penyuluh KB yang ada di lapangan. Nomenklatur lembaga kita itu dulu termasuk bukan hanya sampai di provinsi, tetapi termasuk kabupaten kota. Ada kepala BKKBN pusat, BKKBN provinsi, dan BKKBN kabupaten kota. Termasuk para pengawas itu adalah pegawai kita di pusat. Namun seiring dengan otonomi daerah, bahwa itu dikembalikan ke daerah, karena ada otonomi daerah untuk level kabupaten. Tetapi kalau untuk level provinsinya masih pegawai pusat. Makanya nomenklatur BKKBN di provinsi itu adalah perwakilan BKKBN provinsi. Artinya membawa misi program Bangga Kencana yang diusung oleh BKKBN, program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana itu levelnya hanya oleh level provinsi, nomenklaturnya. Tetapi ke bawahnya sudah OPD KB bervariasi nomenklatur. Ada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak. Jadi nomenklaturnya sudah berubah-ubah dulu. Nah, bagaimana citra personil sumber daya manusia yang tadi 30.000 itu untuk membuat image ke masyarakat bahwa kita ada petugas di lapangan. Terhitung 1 Januari 2018, pegawai tersebut ditarik kembali menjadi pegawai pusat untuk lini lapangannya. Sementara di kabupaten kota masih menginduk kepada pemerintah daerah yang levelnya di kabupaten kota. Jadi bukan pegawai pusat di dinas kabupaten kota. Jadi sudah merupakan pegawai pemerintah daerah. Tetapi di lapangannya adalah pegawai kita. Nah, citra personil ini yang perlu dibangun bahwa BKKBN itu sebagai perpanjangan tangannya yang memberikan KIE kepada masyarakat melalui petugas lini lapangan itu. Nah, mereka membangun bahwa ada sempat pakem BKKBN. Apakah BKKBN masih ada? Banyak itu pertanyaan itu. Nah, dengan hadirnya petugas lapangan, yaitu tentang citra positif BKKBN melalui sumber daya manusia itu. Itu barangkali tenang. Kemudian yang berikutnya adalah citra program. Bagaimana membangun, mempublikasikan, menyebarluaskan informasi-informasi program kita kepada masyarakat supaya bahwa jangan sampai program kita bagus di atas, tetapi karena tidak diblas citranya oleh berkat koordinasi dengan media massa, ya kita kalau bahasa iklan itu seperti iklan mobil Panther, nyaris tak terdengar gitu. Tetapi program ini supaya didengar oleh masyarakat, didengar oleh penentu kebijakan, itu
perlu disampaikan oleh humas. Nah, itulah membangun citra tentang program. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah citra manfaat program. Jadi bagaimana masyarakat lebih paham, lebih mengetahui melalui kehumasan mempublikasikan citra manfaat program. Jadi kalau zaman dulu kan 2 anak cukup. Kenapa 2 anak cukup? Ini program ini digarap, dilaksanakan oleh para petugas BKKBN dengan konsep-konsep BKKBN supaya tanah atau luas wilayah Indonesia itu tidak akan bertambah, tetap aja segitu. Tapi laju pertumbuhan penduduk setiap tahun pasti bertambah. Nah ini untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk supaya laju pertumbuhan ekonomi pun setara dengan itu, yaitu dikendalikan oleh BKKBN. Itu mungkin tugas utama daripada humas yang ada di kita di BKKBN yang mengembangkan tentang catur citra. Tentunya citranya citra positif. Yang berikutnya, kalau Mbak Dina nanya tentang dasar hukum, tentang kehumasan, tadi kehumasan itu ya kita dulu ada undang-undang, tetap mengacunya, Undang-Undang 52 tahun 2009, kemudian ada lagi Perka 72 tentang tupoksi kehumasan. Sekarang udah diperbaharui di tahun 2001 ini, 2020 ada Perban 11, Peraturan Kepala Badan tentang tugas pokok organisasi dan tata laksana BKKBN yang di dalamnya ada tentang humas. Itulah payung hukum atau dasar hukum kehumasan BKKBN dalam melaksanakan tugas. Itu mungkin Mbak Dina. Sama itu Pak, satu lagi yang pertanyaan, gimana sih Bapak rasanya membawahi kita gitu? Yang ada Kakak Wul, ada Kakak Tio, ada Mbak Ima, ada Mbak Kipan gitu. Gimana Pak rasanya? Saya agak bingung. Objektif saja ya. Objektif. Kalau ini sangat luar biasa. Saya itu mengendalikan ditunjuk sebagai koordinator, mengkoordinir teman-teman Pranata Humas ahli muda ini nggak begitu sulit. Karena semuanya sudah jalan. Karena pengalamannya itu sebelum bergabung itu tidak ada pejabat-pejabat yang disebut tadi, Mbak Dina, Mas Tio, Mbak Wulan, Mas Ajis, Mbak Ima, Mbak Ipan, itu semuanya sudah jalan karena background-nya dulu sebelum pindah ke Biro Humas itu sudah diam di Humas. Jadi kalau melaksanakan tupoksi, kalau Pak Kepala sekarang ini kan tugasnya sangat mobile, padat sekali gitu ya. Di dalam satu hari, Pak Kepala itu jadi narasumber, keynote speech, kemudian ada yang audiensi. Nah, kami tinggal kalau TU pimpinan mengeser ke kita agenda Pak Kepala, saya tinggal meneruskan saja. Jadi nggak ada kesulitan sih. Nah, nggak ada kesulitan. Mungkin ya kalau yang nakal nggak ada yang nakal sih, semuanya bagus-bagus semua gitu. Jadi saya kalau ditanya tentang bagaimana, ini objektif saja. Bukan karena di depan di situannya ada Kakak Wul, ada siapa dan sebagainya, tetapi memang objektifnya gitu. Misalkan Pak Kepala agenda 5, sementara saya punya yang di bawah koordinator kehumasan itu ada 6. Tinggal mendisposisikan aja bergantian. Yang jam sekian Pak Kepala ini liput oleh Mbak Ima. Tolong bikin rilis dan publikasikan. Kemudian yang jam sekian ke sekian liput oleh Mbak Dina, walaupun dalam kondisi cuman hanya permasalahannya kemarin kan terbentuk dengan WFO dan WFH masih berlaku di kita, belum dicabut tentang SE Bapak Kepala itu. Itu nggak sulit lah membawahinya. Bukan ya mudah-mudahan ke depannya terus semakin solid lah ya, dengan teman-teman di Humas itu. Itu mengenai Mbak Dina. Iya Pak. Terus kalau untuk target
Bapak sendiri untuk humas ini maunya seperti apa sih ke depannya gitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi begini, kalau target di humas ya atau target ini, program ini? Ya, target di humas ini maunya Bapak tuh kayak gimana gitu. Oh ya, jadi kalau saya punya target di humas itu kembangkan ke depannya tentang catur citra tadi, karena itu adalah ranahnya kita. Laksanakan peliputan, kemudian publikasikan. Tentunya citra-citra yang dibangun dan dikembangkan kepada diblas kepada masyarakat itu tadi itu citra bagaimana mengembangkan citra positif tentang program Bangga Kencana kepada masyarakat. Kemudian humas ke depan harus lebih kreatif dan inovatif. Artinya di antara teman-teman baik Pranata Humas ahli muda yang ada di BKKBN Pusat maupun Pranata Humas ahli muda yang tersebar di 34 provinsi, lakukan hal-hal sesuai dengan tusi kita, tugas pokok dan fungsinya sebagai humas, apalagi sekarang hampir semua humas BKKBN itu harus meraih akreditasi. Nah, akreditasi ini bisa terlaksana, bisa terwujud apabila kreativitas, kreatif, inovatif dari rekan-rekan itu akan menghasilkan humas akan lebih baik. Ada dua keuntungan. Satu keuntungan untuk lembaga, bagaimana mengembangkan catur citra tentang program. Yang kedua, keuntungan bagi teman-teman Pranata Humas, baik yang di pusat maupun yang ada di provinsi. Itu jadi harapan ke depannya, Humas BKKBN, baik yang di pusat maupun di perwakilan itu harus lebih baik. Jadi ada istilah kan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kan? Itu adalah moto humas kita, bagaimana mengembangkan kehumasan ke depannya. Dan hari esok juga harus lebih baik daripada hari ini. Gitu. Jadi tingkat step by step gitu ya, harus lebih meningkat di dalam melaksanakan kehumasan di lembaga kita. Itu harapan kita. Dan tidak henti-hentinya teman-teman Pranata Humas, baik muda, pertama yang ada di itu kan, jangan tinggal diam. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, kreativitas dan inovasi daripada teman-teman nanti akan menghasilkan baik untuk lembaga maupun untuk pribadi. Itu Mbak Ima harapan saya. Oke, Pak, kita kan ini udah jalan 2 tahun ya Pak, kita ada di era pandemi seperti ini gitu. Nah, semua kegiatan juga kan agak terbatas, termasuk humas ini. Nah, kalau dari Bapak nih, gimana sih gitu suka dukanya humas di tengah pandemi? Terus udah gitu, gimana caranya untuk mengantisipasi tim humas kita ini supaya nggak terpapar COVID lagi? Karena kan sebenarnya mobilitas humas itu memang tetap tinggi ya Pak, selain yang pembagian WFH, WFO ini gitu Pak. Gimana Pak? Nah, jadi begini, menyikapi pelaksanaan kehumasan di era pandemi. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semua, COVID segera berlalu dari muka bumi ini. Karena ya termasuk salah satunya hambatan juga terhadap kinerja kita di kehumasan. Kalau dulu di kehumasan itu, ketika belum terjadi pandemi ini, kita kalau ada momentum kegiatan-kegiatan itu, kita undang para jurnalis yang menjadikan mitranya kita di BKKBN. Kemudian ikut meliput, dan dari seluruh media, baik media cetak maupun media online itu memberitakan tentang momentum kegiatan yang kita laksanakan. Namun sekarang banyak juga dibatasi. Banyak dibatasi
kegiatan-kegiatan momentum dilaksanakan secara virtual. Tetapi kita juga tetap ketika ada momentum besar, contohnya Hari Keluarga Nasional, kemudian ada lagi Hari Kontrasepsi Sedunia, ada lagi kegiatan-kegiatan momentum TNI, KB, TNI terpadu, KB dan kesehatan dan sebagainya. Apabila ada bencana yang gitu, kita undang, tetap aja mengundang seluruh media. Cuman permasalahannya yang dihadirkan di lokasinya itu kita batasi. Karena kan kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang penganggaran kita tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang jurnalis yang kita undang ini harus mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan apakah yang bersangkutan di antigen dulu, atau kita kalau meliput ke luar daerah, apalagi kalau seandainya harus naik pesawat sekarang harus PCR dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kejadian di era pandemi ini COVID-19 ini reda dari muka bumi atau dari bumi Indonesia, khususnya umumnya dari muka bumi ini, mudah-mudahan kalau ada momentum kegiatan yang dilaksanakan secara seremonial, kita bisa melakukan secara press conference di lokasi dengan cara doorstop, konferensi pers. Kemudian kalau seandainya dilaksanakan sekarang tidak mesti hadir saja, melalui virtual pun bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan press conference kepada pejabat yang hadir di lokasi tersebut. Itu barangkali menyikapi kehumasan di era pandemi ini, Mbak Dina. Tantangannya banyak juga ya kalau pandemi ini, Pak. Kalau kan banyak nih, kalau ke provinsi pasti ada aja yang curhat gitu, kayak yang prahum tapi nggak sesuai kerjaannya. Terus banyak juga yang diadvokasi ternyata nggak jadi prahum, malahan jadi apa ya, penata KKB gitu. Tadinya kan udah sesuai nih, udah diarahin jadi prahum, ternyata tiba-tiba berubah lagi. Itu menurut Bapak gimana? Sebetulnya begini, kalau ya menempatkan seseorang itu kan harus sesuai dengan minat kan ya. Ya contohnya kita juga kan ini karena tuntutan organisasi tadi itu, walaupun minatnya, tetapi nanti ke depannya yang tidak sesuai misalkan yang penyetaraan, yang paling utama yang tidak sesuai itu kan ini penyetaraan, beda dengan yang in-passing ya. Kalau in-passing itu kan memang yang ditujunya ke jabatan tersebut, baru dari jabatan fungsional yang lain kepada yang itu melalui cara in-passing. Tetapi kalau penyetaraan ini harus, ini bahan masukan juga bagi kita lembaga BKKBN, termasuk teman-teman yang memang baik yang di pusat maupun di provinsi, ini supaya lebih paham memahami tentang fungsi tersebut, ya kita harus banyak diarahkan ke pelatihan-pelatihan terhadap jabatan yang didudukinya. Kan sekarang dengan cara kediklatan, supaya ilmunya itu jangan sampai orang itu karena tidak paham menjadi jenuh gitu tentang jabatan tersebut. Nah ini menyikapi hal tersebut, ya nanti kita bagaimana, itu ranahnya ranah pimpinan. Tapi kan kita juga ada pusdiklat KBKS-nya ini yang bisa melatih kepada jabatan fungsional supaya mereka itu tidak merasa berat untuk mencari angka kredit dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Dina, tapi nanti Mbak Ima sambil bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN sendiri ke depannya untuk jabatan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Nah, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Kak Ima ya, untuk Bapak ya. Pesan dan kesan atau saran juga nih dari Bapak untuk banner semua apa nih Pak? Jadi kalau ya kita berbicara kesan dan pesan itu ya, pesan diarahkannya ya pesannya ya pesan baik-baik sebetulnya kan gitu. Tetapi
kita selaku Pranata Humas, baik pertama muda atau termasuk saya juga sebagai Madya, kita harus enjoy terhadap tugas yang dibebankan kepada kita. Pahami semua tusi-tusi yang ada di dalamnya, lakukan kreativitas, inovasi, dan sebagainya. Jadi bukan hanya jalan atau kita nunggu perintah dari pimpinan. Apa yang kita bisa lakukan, tetapi akan mengarah mendukung terhadap keberhasilan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang diemban oleh kita dengan jabatan Pranata Humas, lakukanlah itu. Kemudian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kehumasan yang menjadikan payung hukum kita adalah Perban nomor 11 tahun 2020, lakukan kita. Insya Allah kalau seandainya kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan panduan, sesuai dengan pedoman, kita akan lebih mudah untuk melaksanakannya. Jadi jangan dijadikan suatu permasalahan besar untuk menghadapi hal tersebut. Pesan saya begitu saja, ikutilah, lakukan kreatif dan inovatif dari teman-teman. Jadi supaya bekerja itu tidak monoton. Kalau tidak ada kreatif dan inovatif itu, bekerja itu monoton, begitu-begitu saja. Itu membosankan. Saya kira membosankan. Tetapi kalau kita ada inovasi-inovasi baru. Nah, sekarang kebetulan di BKKBN kan sekarang di samping ada humasnya, ada KIE, juga terbentuk tentang tim media center. Di mana media center di dalamnya itu adalah bagaimana mengolah konten-konten yang ada dari dalam maupun bagaimana konten untuk mengcounter pemberitaan yang ada dari luar. Nah, ini kan bagian daripada seni. Dan sekarang sudah punya gedungnya, sudah diresmikan. Mari kita tempat berkumpulnya dengan para jurnalis, kita sebagai Pranata Humas, jurnalis bisa memberitakan tentang program melalui medianya, baik cetak maupun online. Kita sebagai Pranata Humas bagaimana mendapatkan bagian supaya menjadi angka kredit untuk kepentingan pribadi, naik pangkat dan sebagainya dari situ. Itulah yang disebut dengan kreatif dan inovatif. Itu barangkali kalau kesan dan pesan, ya pesannya tadi kepada teman-teman lah, lakukan, jangan monoton bekerja. Bukan hanya bekerja seperti biasa-biasa, tapi lakukanlah bekerja yang sangat luar biasa. Itu Mbak Dina barangkali. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ade udah mau hadir jadi narsum kita di sini. Ternyata perjalanan Pak Ade ini panjang sekali ya, Kak Ima ya. Iya. Kita balita mungkin, atau mungkin bahkan Mbak Ima mungkin belum lahir kali ya. Iya, Pak Ade udah berkecimpung di BKKBN, aku masih balita dan Kak Ima belum lahir. Oh gitu ya? Iya Pak, udah lama banget, 30 tahun loh lebih ya. Jadi emang udah nggak asing banget dengan BKKBN, apalagi dengan Humas karena udah areanya kan udah advokasi juga udah berapa tahun kan Pak di provinsi ya. Sampai ke pusat juga masih. Advokasi dengan Humas itu sama beriringan gitu. Kalau di daerah itu baru belakangan ada humasnya gitu. Ya. Iya Pak. Makasih banget nih Pak. Akhirnya sama-sama hadir di sini. Akhirnya ada waktunya karena susah sekali nih Pak Ade, sibuknya minta ampun. Udah dari berapa hari loh kita mundur-mundur terus. Akhirnya terlaksana. Ya Pak, makasih sekali lagi Pak. Ya, terima kasih Mbak Ima, Mbak Dina. Ya, saya mohon pamit. Iya, nanti kapan-kapan kalau diundang lagi mau ya Pak ngomongin yang Oh siap. Lebih ke humasannya gitu. Ya, sukses untuk Humas BKKBN. Amin. Baik yang di pusat maupun di provinsi. Juga semoga Pranata Humas baik di pusat maupun di provinsi atau kita semua sehat semua, terhindar dari COVID-19.
Terima kasih, Mbak Ima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyain bisa langsung komen di kolom komentar kita, nanti kita fasilitasin untuk dijawab langsung sama Pak Ade. Siapa tahu bulan-bulan berikutnya kita undang lagi ya Kak Dina ya. Ya, ntar kita bisa podcast yang lain lagi ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Yes. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan komen ya. Jangan di bawah ini. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.